Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Hmm. So, hari ini kita main game, ya. Gamenya tentang untuk kamu yang punya hubungan LDR, ya. Pasti juga, even satu kota sekarang banyak yang LDR ya, karena ada pembatasan-pembatasan wilayah, tidak bisa bebas masuk gitu kan. Oke, mungkin satu kota, beda kabupaten, beda kelurahan ya. Oke, ini untuk yang LDRan. eh kita mau main gamesnya begini. Ini LDRan pasti ketemu nggak? Atau apalagi kamu yang dating online ya, pasti ketemu nggak? Ini saya sama pasangan saya atau pacar saya ini, kekasih saya. Terus setelah ketemu, kalau memang ketemu, apa yang terjadi berikutnya? Apakah dia ngajak lebih serius lagi, atau mungkin selama LDRan kamu eh apa bersepakat untuk punya komitmen atau menikah setelah bertemu, bisa ya, tergantung tujuan hubungan kalian kayak gimana. Oke. Okay? So di sini ada 3 pile. Ada 3 pile seperti biasa, red rose, kerang putih, sama ada pink rose ya. eh ini banyak yang komen tentang LDRan karena dia berbeda kota, beda negara. Jadi kayak mengenal seseorang, kalau kita LDRan itu adalah kejujuran yang nomor satu, atau trust ya. Kenapa? Kita perlu jujur, lebih membuka diri, memperkenalkan diri sama pasangan kita ya, apalagi kalau yang ketemunya di dating online ya. Jadi kita mesti kenal pasangan kita, mesti benar-benar membuka diri kita. Dari dua belah pihak harus memperkenalkan dirinya sedetail mungkin ya, supaya nanti pas ketemu pasangannya nggak kaget kok berbeda, begitu kan. Inilah kejujuran diuji di hubungan LDR ya. Kasus kemarin, kasus mutilasi ya, itu cukup mencengangkan ya buat saya, karena uh, banyak dari teman saya, sahabat saya, yang mereka memang kenal di dating online tapi mereka menikah begitu. Kuncinya sih kalau ketemu atau kopi darat ya, bahasa saya, bahasa orang dulu ya, orang kampung. Kopi darat atau ketemu meet up begitu. Ya ketemulah di tempat-tempat yang ramai. Nggak usah di tempat-tempat yang dalam tanda kutip bisa memberi peluang. Karena even kita mengenal seseorang melalui media sosial, kita juga begitu ketemu di alam nyata, kita juga perlu menguji semua yang sudah terinventaris selama kita LDR. Begitu. Jadi kasus kemarin itu saya cukup shock, karena eh ya memang banyak komen katanya kalau dating online itu rata-rata hanya buat seks. Ya, itu kalau 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 kita benar-benar mengarahkan itu begitu. Jadi ya kalau memang harus ketemu untuk perkenalan, bertemulah di tempat ramai. Ya. Kemudian mungkin ngajak ke rumah, mending pacarannya di rumah sama orang tua kelihatan begitu kan, atau sama keluarga, jadi nggak sendiri aja. Kalau dia niatnya serius atau kamu niatnya serius, pasti nggak ada yang begitu ya, karena situasi sekarang orang sibuk bekerja, nggak punya waktu untuk bertemu, maka dating online jadi salah satu pilihan untuk bertemu, untuk berkenalan, setidaknya untuk berkenalan. Kalau memang jodoh, ya pasti bakalan bareng, ya kan? Itu tadi. Jadi kemudian ini hal penting yang perlu diingat untuk yang LDR ya. Kamu kan milih orang itu di dating online, ya kan? Eh, Teruslah mengenal dia secara detail. Ya kalau dia nggak mau jujur, ya berarti kamu perlu lebih
berhati-hati begitu. Dan ada konsep di mana kita nggak boleh percaya sepenuhnya, harus ada pembuktian. Nah itu yang penting banget. Jangan langsung kita intim begitu ketika ketemu pertama kali, nggak bisa begitu ya. Makanya supaya juga kita menjaga diri kita, jangan sampai kita terjebak di situasi yang seperti itu ya. Karena gini, keinginan kita adalah ketika kita dating online adalah kita bisa mengenal seseorang tanpa perlu kita berjuang untuk bertemu secara intim begitu. Dan itu lebih baik karena kita nggak akhirnya mengurangi hal-hal yang negatif yang tidak bisa kita kendalikan ketika kita bertemu secara langsung ya. Itu juga sebenarnya bagus, cuma ya banyak oknum yang memanfaatkan hal-hal itu sebagai wadah dia berekspresi untuk hal-hal negatif yang biasa memang dia punya energi negatif begitu. Dan kalaupun ketemu, kita menguji semua gitu loh. Jadi kamu jangan pernah lupa semua detail yang dia ngasih tahu tentang dirinya dia. Begitu juga kamu perlu membuktikan kejujuran itu sendiri ya. Kalau orang bilang dating online hanya untuk seks, ya tergantung gitu loh. Kamu bisa menguji dia gitu. Kalau dia hanya mau seks doang ya tinggalin aja gitu loh. Makanya itu tadi kuncinya. Dating online kalau ketemu harus ketemu tempat ramai, kalau nggak di rumah gitu sama keluarga ya. Jangan lagi situasi kemarin itu jadi berulang. Perlu hati-hati juga. Walaupun kita ketemu setiap hari dengan pasangan kita pun, dia tetap, kita masing-masing perlu menguji kejujuran dia setiap saat. Jadi supaya hubungan itu benar-benar terlihat tujuannya mau kemana ya, bukan mau main-main. Kalau dia mau main-main ya kita jadiin teman aja. Kalau dia mau serius, bolehlah lebih kita terbuka lebih dalam, lebih detail begitu ya. Jadi prinsip kehati-hatian untuk kamu yang LDR terus ketemu begitu, kalaupun kamu ketemu di dating online, perlu hati-hati ya. Terus menguji kepercayaan itu dengan kejujuran dia gitu loh. Jangan percaya penuh begitu 100%. Satu lagi, teruslah punya energi positif supaya kamu dapat orang atau pasangan yang punya energi yang sama kamu, satu vibration sama kamu ya. Teruslah punya energi positif, God energy ya. Semesta pasti melindungi kita, even kita nggak sadar ya. Kalau kita punya energi positif, semesta pasti di pihak kita begitu ya. Jangan lagi terulang ya. Cukup shock saya nonton berita itu ya. Di luar sinyal. Oke, ya kita turut berduka cita untuk almarhum yang sudah pergi. Semoga ini tidak terulang lagi. So kamu bisa pilih dari 3 file ini. Kira-kira saya mulai dari mana ya? Kita mulai dari Red Rose aja deh. Ini banyak favoritnya Red Rose. Terjebak oleh mata karena warna. Oke. My darling angels, please clarify yang pilih Red Rose. Yang pilih Red Rose untuk hubungan LDR. Please clarify apa yang terjadi. Thank you, angel. Oke. My darling angels, please clarify yang pilih Red Rose untuk hubungan LDR. Apa yang terjadi? Adakah pertemuan? Kemudian setelah pertemuan, situasi seperti apa yang ada? Kemudian di waktu berikutnya, please clarify yang pilih Red Rose. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay.
Oh, ada energi dari Ten of Swords, energi dari Five of Pentacles, energi Cancer. Oke, Cancer di sini The Chariot. Kemudian di sini ada energi dari Aquarius. Oke, berharap sekali. Di sini ada Seven of Cups dan Two of Cups. Oke. Oke, reverse. Dan di sini ada Page of Cups, energi dari The Temperance, energi dari Nine of Swords. Bottom of the deck. Oke, see, ini hubungan LDR, ya, sering tidak bersama, terlihat sering masuk keluar dalam hubungan, jarang ketemu. Ya, energi Aries, Leo, Sagittarius, terutama Sagittarius. Di sini ada Aquarius dan Cancer. Oke. Kita mulai dari energi Ten of Swords. Ten of Swords, situasi di mana ini kecewa, ya. Dia kecewa, ya. Mungkin salah satu di antara kamu, bisa dia, bisa kamu, ini bisa vice versa, ya. Situasi baris pertama dan kedua. Di baris pertama ini, kalau kamu yang kecewa, ini bisa vice versa. Ini hubungan, kenapa dia cari pasangan di dating online? Karena dia kecewa. See? Ada situasi kecewa, broken heart di sini. Mendorong dia akhirnya, oke, saya mau kenalan di dating online aja atau LDRan aja supaya saya nggak kecewa. Karena orang yang saya temui di sekitar saya hanya memberi kekecewaan. Jadi kayak dia belajar situasinya seperti ketemu langsung gitu yang di sekitar dia. Itu dia ngerasa kayak dia kecewa. Makanya dipilih mungkin dating online atau LDRan nih. Di sini kenalnya lewat media sosial karena Knight of Wands, energi api. So energi media sosial, ya. Meledak-ledak membara, padam, meledak-ledak membara, ya. Ya, situasi viral itu juga energi api. So karena dia kecewa, so dia cari pasangan atau teman untuk dijadikan pasangannya dari media sosial, ya. Dia ngerasa mungkin ini harapan dia. Dia berharap mungkin dia bisa dapat yang bisa mencintai dia. Itu harapan dia, optimisme dia, begitu. Sepertinya ini dari pihak dia, ya. Kamu kayaknya yang di baris kedua. Dan di sini juga ada lonely. Ada lonely. So ini kelihatan kayak serba salah karena situasinya berbeda, ada perbedaan, ya. Kalian berbeda kota, berbeda negara, makanya di sini LDR, ya, terlihat banget. Dan dia di sini ada vision dia, tujuan dia, vision dia. Jadi kayak dia punya visi tentang kalau dia sampai dapat orang yang bisa mencintai dia, buat dia jatuh cinta, dia pasti akan serius. Energi the Chariot, energi dari Cancer, ya. Dan ini tindakan dilakukan agar dia bisa move on dari rasa kecewa dia di sini. So makanya dia berusaha kenal pasangan atau mencari seseorang yang bisa mencintai dia lewat media sosial di sini. Oke, baby. See? So ya. Jadi, ya, ini kalau kamu yang di baris pertama, bisa vice versa. Salah satu punya dasar untuk menjalin hubungan didorong oleh rasa kecewa, berharap bisa bertemu dengan cinta dan membuat dia bisa move on di sini. Oke, darling, kita lihat energi di baris kedua. Di sini ada stars in the sky. See, stars in the sky. Ini juga ada
misalnya kamu yang retros dan kamu di baris kedua berharap ketemu seseorang di dating online atau di media sosial, ini ada harapan. Kenapa? Kamu berharap kalau di dating online atau di media sosial banyak pilihan. Banyak pilihan di sini. Oke? Banyak pilihan. Ini optimisme juga. Jadi dua-duanya punya optimisme yang sama dengan latar belakang yang berbeda. Yang satu pernah terluka, dia pengen move on, so dia cari di media sosial. Yang satu berharap pasti gue bisa milih. Ya kalau dating online kan bisa milih. Atau kalau misalnya kamu di media sosial kamu bisa milih gitu loh. Banyak pilihan begitu. Dan ini berharap juga. Jadi dua-duanya punya vision yang sama dengan latar belakang yang berbeda. So, di sini kalau kamu tanya ada pertemuan, ya kalian saling mencintai. Ada pertemuan, tapi pertemuan itu di media sosial. See, sampai di baris kedua belum ada pertemuan. Oke, darling. Belum ada pertemuan. Tapi akhirnya di sini kalian bertemu, kalian saling mencintai. Dan kalau kamu yang di baris kedua, kamu sudah bisa buat dia move on. Kamu bisa buat dia jatuh cinta sama kamu. Di sini kalian saling mencintai. Kamu cinta sama dia cinta sama kamu. Mungkin dia sudah memenuhi kriteria kamu di sini. Oke? Tapi di sini belum bertemu. Cinta sudah ada. Kalau kamu yang di baris kedua, kamu pasti berharap untuk bisa bertemu. Dan di sini dari pihak dia juga sudah punya keinginan, true desire dia adalah untuk bertemu sama kamu. Sepertinya kamu sudah buat dia tergila-gila sama kamu, melupakan rasa kecewanya di sini, memulihkan dia, dan kamu juga jatuh cinta sama dia. Makanya di sini soulmate connection, kalian saling mencintai. Kita lihat yang terjadi. So, di sini dia mungkin bilang, karena saya lebih ngelihat, kalau kamu yang di baris pertama pasti kamu minta bertemu di sini. Oke. Ya, tapi kalau kamu di baris kedua pasti kamu dapat ungkapan dari dia kalau kamu mau ketemu, dia mau ketemu sama kamu. See, di sini. And then di sini ada pertemuan. Sebenarnya. Udah ngomong ada pertemuan pakai sebenarnya. Sebenarnya sih ada, tapi di sini ada yang overthinking. Kenapa? Ada situasi yang membatasi. Jadi dia nggak bisa keluar dari negara dia untuk pergi ke negara kamu untuk ketemu karena ada masalah wabah. Tapi kalau masalah wabah ini selesai, dia pasti datang untuk bertemu dengan kamu. Itu kalau kamu yang di baris kedua. Kalau kamu yang di baris pertama, kalau wabah ini selesai, ada situasi kemungkinan untuk keluar dari wilayahnya, kalian pasti ketemu di sini. So, nggak perlu overthinking di sini. Nggak perlu. Ya, nggak perlu. Mungkin kamu overthinking, kamu pikir dia, kalau kamu yang di baris pertama, kamu pikir dia pasti punya banyak pilihan. Gitu loh. Tapi enggak di sini. Ya, dia punya banyak pilihan. Kalau kamu yang di baris kedua, kamu punya banyak pilihan. Punya banyak pilihan, salah satu punya banyak pilihan. Tapi enggak, di sini enggak semudah itu banyak pilihan kemudian dia memilih, enggak. Karena di sini sudah ngerasa di zona nyaman, sudah saling mencintai. Oke. Jadi gimana dong Nona Pastel? Yang pilih retros di sini. Yang pilih retros, ya. Kamu banyak doa. Banyak doa supaya vaksin COVID-19 cepat segera ditemukan. Semua orang bebas untuk keluar masuk di zona
dari wilayahnya dia. Jadi kalian bisa ketemu. Karena ini dibatasi, bukan terbatas karena dari pihak kalian, tapi ini karena situasi yang tidak support aja. Dan ini hanya sementara, babe. Nggak lama kok. Even salah satu punya banyak pilihan, dia tidak memilih. Ya, di sini. Jadi itulah ya. Yang satu ngerasa gini. Dia ngerasa kayak dia menemukan fresh air begitu, udara segar di sini saat bertemu sama kamu kalau kamu di baris kedua. Kenapa? Dia bisa keluar dari rasa kecewa. Sementara yang di baris kedua ini, dia ngerasa kayak semua kriteria dan harapan dia di sini termanifest, terpenuhi karena sudah buat jatuh cinta di sini, kayak udah ada kesamaan vibration di sini, ada soulmate connection. So, terasa seperti dekat, melekat, erat di sini, bondingnya kuat. Jadi walaupun yang di baris kedua punya banyak pilihan, don't worry my darling. Ya, karena di sini hanya dibatasi oleh situasi aja. Situasi saat ini dengan wabah yang membatasi orang untuk bergerak ya. Tapi kalau memang ada sudah bebas begitu, kalian ketemu di sini. So, ini nggak usah overthinking. Ganti overthinkingnya dengan terus berharap harapan baik ya. Terus membenahi diri supaya nanti pas ketemu vibrasinya atau frekuensinya tetap sama. Two of Cups di sini. See? So don't worry. Oke, ya memang LDRan kayak gitu. Harus dari diri sendiri belajar memperkenalkan diri. Ya, dua belah pihak, nggak bisa satu pihak. See? Jadi tidak menipu di sini. Kita lihat di sini, next kita kerang putih aja ya, biar berderet. Kerang putih, please my darling angels. Oh ya, lupa tadi di awal ya harusnya. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel. Juga yang sudah share video dan sudah personal reading. Oke. Yang sudah support ya, terima kasih sekali. Please my darling angels yang pilih kerang putih. Untuk hubungan LDR sekali lagi ya. Untuk yang hubungan LDR. Oke. My darling angels, please clarify untuk hubungan LDR. Apakah ada pertemuan dan apa yang terjadi setelah itu? Oke, my darling angels, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you yang pilih kerang putih. Oke. Di sini ada Five of Swords. Oke. King, the Emperor. Dan energi dari the Death energy. Queen of Wands. Oke. Oh, the World. Oh, Star King. Page of Swords atau Princess of Swords. Di sini ada the Hierophant. Oh, okay. Oh, the Devil energy. Six of Swords, the Devil energy. Bottom of the deck. Okay. Energi dari Librans. Si Balance. Okay. Energi yang kencang, energi Aries, Taurus, Capricorn. Bisa energi saja ini big pile. Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio di sini ya. So energi the Justice, God energy. See, the Justice energy, God energy, balance. Kalau kita nggak bisa seimbangkan situasi diri kita, semesta yang beri kita pelajaran kehidupan untuk bisa seimbang, bisa balance. Oke? Itu sudah ada sebelum dunia dijadikan, semuanya harus balance, yaitu energinya semesta, God energy. So kita mulai dari baris pertama. Ini bisa vice versa ya, kamu bisa di baris pertama, kamu bisa di baris kedua, karena kita di sini main game big pile.
So ini tentang situasi di mana ini hubungan sering bertengkar, ya. Kenapa? Sering salah paham. Oke. Dan saya ngelihat di sini kayak salah satu berusaha kendalikan dirinya. Dia mau semuanya sesuai kendali dia. Termasuk kamu, kalau kamu yang di baris kedua. Ini kalau pasangan kamu yang di baris pertama. Ini kayak gini. Ini kayak orang yang susah banget diputusin. Kalau kamu ngajak dia putus, ngamuk dia. Sih. Tapi egonya tuh selangit. Oke, egonya selangit. Masih selangit ya, belum 2 langit, belum 3 langit, belum 4 langit. So, dia maunya dia diperhatikan, dia maunya diperduli begitu. Bisa juga kamu di baris pertama ini. Maunya diperhatikan, diperdulikan begitu. Dan energi dari the death, energi di mana komunikasinya terputus total. Gimana dong? LDRan komunikasinya terputus. Sementara modal awal LDRan itu apa? Komunikasi. Ya kan? Komunikasi, kejujuran di sini. See? Oke, so berantem. Waktu berantem dia diem aja. Dan akhirnya terputus total komunikasinya sama sekali. Dan saya ngeliat di sini kayak oke, situasinya akhirnya diseimbangkan oleh semesta. Di sini, oke. Saya ngeliat kayak ini yang di baris kedua. Ngerasa kayak meledak di sini karena dia ngerasa kenapa dari pihak saya yang selalu harus mulai terus-menerus komunikasi duluan. Inisiatif terus-menerus dari pihak saya. Kenapa hanya saya yang merawat hubungan? Salah satu yang di baris kedua terutama ngerasanya kayak gitu. So dia ngerasa kayak ya udahlah, kalau kamu nggak mau komunikasi lagi sama saya, habis berantem ini nggak mau komunikasi. Dia nggak mau ya, yang di baris pertama nggak mau. Udah nggak ada lagi komunikasi. Udah pisah di sini. Bisa juga kalian udah nikah, kemudian mungkin kerja berbeda kota, berbeda negara. Makanya di sini kayak situasi kayak udah ada komitmen legalitas. Bisa aja seperti itu. LDRan. Oke? The word energy. Kamu yang di baris kedua berusaha move on tapi nggak bisa ya. Nggak bisa lah ya. Nggak bisa dong. Oke, kenapa? Kayak ya kalian berantem untuk sesuatu. Ada pertanyaan dari pihak kamu yang dari baris kedua ini. Ada insecure gitu ya, rasa kayak nggak percaya sama pasangan saya. Kemudian ngerasa kayak udah nggak balance, hubungan ini udah nggak cocok gitu loh. Dan di sini yang di baris kedua sering banget stalking. Di channel tarot, mudah-mudahan di channel Nona Pastel ya. So stalking terus. Kenapa dia diam, nggak ada kabar, nggak mau komunikasi. Ya intinya sih di sini. Ini yang di baris pertama ini, kenapa dia terputus total komunikasi? Karena kalau komunikasi pasti berantem. Nah, dia nggak mau. Daripada berantem, mending diam. Nah, kalau yang di baris kedua, dia nggak mau juga. Dia nggak mau, nggak komunikasi. Dia maunya tetap komunikasi. Tapi setiap komunikasi pasti berantem. Ini trust issue. Ya itu tadi modal awal LDR, komunikasi, trust, sama kepercayaan, kejujuran itu ya, percaya dan kejujuran. Itu penting. So, kayak yang satu di baris kedua ini kayak ngotot pasangannya, ada yang dikendaliin di sini, yang dikendaliin supaya yang di baris kedua ini nggak boleh tahu.
Nah, ini dia posisinya begitu. Yang di baris kedua ini meledak akhirnya. Karena dia nggak percaya, sering stalking gitu loh. Kamu tuh nggak sama saya aja ya. Nah, itu ngomongnya gitu. Oke, so ini hubungannya panas. Ya, memang LDRan jujur komunikasi. Penting itu ya. Ya, itu situasi kalian. Kalau udah berantem begini, nggak ada komunikasi, mau ketemu gimana Nona Pastel? Ya juga sih, bingung juga saya. Nanti ada yang komen, tarot readernya aja bingung, gimana gue? Iya juga sih ya, bingung juga saya. Oke, ya beberapa ini mungkin sudah menikah, dan kemudian mereka LDRan, mungkin juga sudah berjanji untuk menikah. Nah, ini dia. Tapi yang di baris pertama ini, itu kalau minta putus tuh, misalnya lagi berantem, minta putus gitu. Ya, karena yang di baris kedua ini minta bebas, dia pengen merdeka begitu di sini. Sih, pengen banget merdeka. So, dia kalau marah sedikit minta putus, marah sedikit minta putus. Yang pertama ini galak, capek juga kan, dia galak. Jadi dia galak dalam arti nggak mau diputusin gitu loh. Lama-lama ya udah, kamu kan minta putus, ya gue putusin lah. Oke, ini dia. Oke, seninya ya, seni dari LDRan tuh kayak gitu. Karena kita cuma bisa dengar suara paling video call ya kan, nggak bisa langsung ngeliat matanya gitu, dia lagi bohong, lagi kesel, lagi bete atau lagi apa, nggak bisa. Kalau video call juga ya paling bisa ngeliat begitu doang gitu, tapi nggak bisa ngeliat secara realnya begitu kan. Nah, makanya itu tadi, ini seninya LDRan. Apa kalian akan ketemu? Di sini ada rencana menikah ya. Kalau beberapa sudah menikah, di sini ada legalitas sih, energy the justice, ada the emperor di sini. Oke. Kalau yang udah menikah, cukup cukup sulit memang menahan amarah, cemburu ya, yang di baris pertama ini dia cemburu. Ya, dia cemburu. Dua-duanya trust issue ini. Oke, kalau yang punya rencana, kalau yang sudah menikah ya, ya sabar ya, nggak, jangan langsung main gorok hubungan di sini. Ini ada yang main langsung hajar begitu, minta berpisah. Karena ini pengen merdeka kan, memerdekakan dirinya. Kalau yang udah punya rencana pernikahan, di sini memang ada isu traditional relationship, pengen menikah kalau ketemu. Tapi di sini jadinya nggak ketemu. Kenapa? Ini udah move on, belum ketemu udah move on. Kayak gagal total gitu, gatot. Nah, di sini marah. Ini trust issue. Sih. Saya ngelihat di sini kayak yang di baris kedua ini, dia jealous. Yang di baris pertama, dia nggak mau mutusin. Nah, ini hubungan karma. Akhirnya kalian putus total nih komunikasi. So, sumbernya dari sini, energi the devil. Jealous, sorry ya berisik. Jealous berlebihan, tapi ini ada dasarnya. Ada dasarnya. Sih. Yang di baris kedua ngerasa begini. Ini hasil stalking dia nih. Oh, lu putusin komunikasi sama gue, ada yang lain nih. Ternyata lu gak jujur sama gue. Ini ada yang lain. Sih. Sementara yang di baris pertama, itu dia mutusin komunikasi karena dia marah. Kenapa dia marah? Ini waktu berantem ngomong apa? Di sini lagi berantem nih, ngomong apa sama dia?
Coba mikir deh yang di baris kedua. See? Bisa situasi ini tentang begini, situasinya yang di kerang putih. Yang di baris kedua ini dealing dengan seseorang yang sudah punya komitmen. Nah, itu dia. See? Tapi dia nggak mau ngelepasin kamu, walau dia mengakhiri komunikasi. Kenapa? Sepertinya mungkin kamu minta status, minta menikah di sini, minta komitmen. Dia nggak bisa, tapi dia nggak mau putus dari kamu. Nah, ini makanya ada deception, manipulation, intrigue di sini. See? Oke. Yang di baris kedua, cemburu berlebihan. Sering berantem. Akhirnya dua-duanya move on. Ini lagi marah dua-duanya, move on di sini. Mau bagaimana lagi? Udah LDRan gak ada komunikasi Nona Pastel. Akhirnya saya stalking dia. Taunya dia bohongin saya. Akhirnya saya move on aja deh. Gitu. Ini yang di baris kedua. Jadi LDRan ini ada pertemuan? Tidak ada. Tidak ada. Setelah itu seperti apa? Bubar jalan. See? Mungkin ini kamu tripartite relation yang di baris kedua, makanya di sini kayak ada dysfunction komitmen, kayak ada situasi di mana komitmen yang dicederai, pernikahan yang dicederai oleh the devil energy di sini. So ini bubar jalan. Yang pilih kerang putih. Nona Pastel udah ngomong panjang lebar, ternyata bubar jalan. Ya kayak gitu. Itu tadi ya. Kan kalau kita kenal dia LDRan tuh kan kita akhirnya bisa lebih memikirkan lebih jernih, karena kita nggak benar-benar ketemu dia langsung. Kalau ketemu dia langsung kan ada energi dia yang tertarik sama kita, maupun positif atau negatif itu sendiri. Sementara di sini LDRan sih. Jadi bisa lebih jernih lah berpikir begitu, bisa lebih tenang, bisa lebih balance di sini. Dan ini hubungan karma, dan ini dipisahkan oleh semesta. Ya, kenapa? Masih ada energi negatif untuk hubungan ini. Dan ini hubungan karma, banyak pelajaran kehidupan tentang kejujuran, komunikasi yang perlu dirawat. Hubungan yang didasari oleh kejujuran itu penting sekali. Yang pilih kerang putih. Dan ya, pulihkan diri kamu, mulai berbenah diri kamu, jangan lagi mengulangi kesalahan yang pernah terjadi di hubungan ini. Belajar di situasi ini ya. Jadi dia ada dalam hubungan ini bersama dengan kamu untuk memberi pelajaran kehidupan. Begitu juga dia. Begitu juga dia. Gini, seseorang yang ngerasa ini, kalau yang di baris pertama, seseorang yang merasa berusaha untuk mengendalikan semua situasi. Ya, dia ingin menggenggam semuanya. Baik orang lain yang bukan kamu maupun kamu di sini. Dan ini nggak harus ketemu. Kenapa? Ini hubungan dasarnya seks dari pihak yang baris pertama. Tapi ini bisa vice versa ya. So, ada salah satu yang hanya ingin mencari seks. Jadi hati-hati. Ya, ini terlalu banyak manipulation, intrik-intrik, tipu daya. Jadi mending gak usah ketemu, itu lebih baik, bubar jalan. Oke? Ini yang pilih kerang putih. Kenapa ketawa Nona Pastel? Ini kan bad news. Enggak lah, enggak bad news. Kan belum sampai ketemu. Dari pihak yang baris kedua udah berusaha move on. Oke, ini
tentang seks. See? So baguslah terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan the justice energy, God energy. Kalau kamu yang di baris kedua, kamu sering stalking dia. Kamu harus tahu semesta lagi ngelindungin kamu dari hal-hal buruk. Begitu. See? So, sebenarnya ini kabar baik. Berikan ucapan syukur atas perlindungan dari semesta untuk kamu kalau kamu yang ada di baris kedua. Oke. Kita lihat energi dari Pink Rose. Oke, buat kamu yang pilih Pink Rose, please clarify, my darling angels. Untuk yang pilih Pink Rose, please clarify hubungan LDR. Apa yang terjadi? Apakah ada pertemuan? Dan setelah pertemuan, apa yang terjadi setelah itu? Please clarify. Oke, darling. Darling, darling, stand by me. Oke. Yang pilih Pink Rose, apa yang terjadi untuk hubungan LDR? Dan setelah itu seperti apa kalau ada pertemuan? Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you untuk yang pilih Pink Rose untuk hubungan LDR. Thank you, my darling angels. Okay, baby. See, wait and see. Okay. Oh, love, soulmate connection. Okay. And then the judgment, ngarep ya. Ngarep banget bertemu. Sambil ketemu ngatur strategi kalau ketemu harus ngapain. Oke, the justice, Librans. Oke, Gemini. Oke, air sign, udara ya, energi udara, komunikasi berarti. Oke, energi Nine of Wands. Oke. Baris ketiga. Four of Swords. Oke, the Wheel. Oke. Dua pilihan. Bottom of the deck. Oke. Ace of Wands. Jumping the gun. Make the effort. Make some action. Oke. Kita harus bertindak. Kalau nggak bisa ketemu. See? Oke. Ini sama-sama saling cinta, tapi ada masa lalu, ada mantan di sini. Oke, mantan. Librans ya, Gemini, energinya mendominasi soulmate connection, beberapa twin flame di sini. Mungkin yang pilih Pink Rose ini twin flame connection. Oke. So wait and see, ngarep. Kalau seandainya dekat pasti udah saya pasti ketemu dia, pasti saya datang, saya bertindak. Baris pertama ini meledak-ledak, pengen banget ketemu. Cinta dia, yes, dia cinta sekali sama kamu yang di baris kedua, bisa vice versa. Dia mau ngelakuin apapun, anything for you, my darling, see. Only for you. Cinta di sini, yes. Kalian saling mencintai, kamu buat dia jatuh cinta. Wait and see, God please. Gitu loh, selalu gitu di hati dia. Pengen ketemu. Oke. And then di sini energi dari the judgment, see. Oke, semesta bilang ya pasti ketemu. Kalau ada yang mau bertindak, pasti ketemu, gitu. See? Oke, darling, pasti ketemu. Itu kata semesta. Ada the judgment di sini. Ace of Wands, energi the justice. Pasti ketemu. Kamu sabar ya, gitu. Oke. Kita lihat yang di baris kedua. The justice energy, balance. Keseimbangan terjadi, ada keadilan dari semesta untuk
hubungan kamu di sini. Harus ada salah satu yang bertindak, gitu ya. Semesta di sini merestui hubungan kamu. Ini yang LDRan ya. Dan karena ada keseimbangan di sini, maka ada keseimbangan komunikasi. Ini komunikasinya bagus, dirawat, dua-duanya merawat komunikasi. Ya, meskipun di sini ada fear, di sini ada fear. Yang baris kedua punya fear. Fear-nya apa Nona Pastel? Mantan. Iya ya, mantan. Aduh. Oke, siapa yang punya mantan angkat tangan? Oke, so dia punya fear. Kalau kamu yang di baris kedua nanya, dia jelalatan gak asik? Dia setia gak sih gitu kan? Dia baik gak sih, beneran gak sih, serius gak sih sama saya? Jawabannya of course, that's right, itu kanan. Yes, dia setia sama kamu, dia cinta sama kamu, dia serius ya. Kalau setia di sini belum terlihat, tapi hubungan ini dia sudah punya yang di baris pertama ini udah merancang sedemikian rupa dengan passionnya, true desire-nya untuk bersama. Dan di sini semesta bilang yes, kamu tapi sabar ya gitu. The judgment semuanya perlu untuk dibuat layak agar bisa bertemu. Jadi harus ada balance, dan kebetulan di sini ada energi the justice, so ada balance di sini meski ini hubungan karma ya. Ini hubungan komunikasinya dirawat benar-benar, jadi saling mengenal. Meskipun sering berantem, komunikasinya nggak pernah putus ya. Makanya yang di baris kedua cukup tahu kalau yang di baris pertama punya mantan. Oke dir, makanya dia fear tuh. Fearnya dia apa? Mantannya dari yang baris pertama ini ngegerecokin dia, atau yang baris pertama ini sebenarnya masih cinta nggak sih sama mantannya gitu loh Nona Pastel, yang aku pengen tahu. Gitu ya. Oke, baik, nanti dikasih tahu. Udah dikasih tahu, dia udah move on dari mantannya sih. Oke, dia cintanya sama kamu ya. Kalau kamu yang di baris pertama, kamu udah move on dari mantan kamu cintanya sama pasangan kamu nih yang di baris kedua, meski LDRan. Oke, darling, honey bunny sweetie, tweety. So di sini tentang action. Jadi hubungan ini kayak gini. Tinggal bertindak pasti ketemu. Tinggal bertindak pasti termanifest hubungan ini. Ya, ini harus dalam tindakan karena komunikasinya udah dirawat dan hubungan ini begitu balance begitu. Oke. Oke, darling, kita lihat baris ketiga. Tiba-tiba ada yang mutusin komunikasi, cuekin, broken heart dalam diam. Kenapa? Di sini ada masa jeda. Ting. Ting, ya, ada masa jeda. Oh gitu Nona Pastel. Iya dong, ada masa jeda. Perlu rehat. Oke, masa jeda. The justice sama the will di sini. I see. Apa kata hukum semesta tentang balance? Hubungan harus memberi dan menerima. See. Ini kalian mungkin berantem terus yang baris kedua langsung cuekin, gak mau ngomong, ngambek. Dia ngambek. Nah, ngambek karena dia jealous di sini. Dia jealous. Komunikasinya tiba-tiba terputus total karena yang baris kedua ini dia make action, dia buat tindakan tentang cuek begitu, didiemin di sini, diabaikan, ignores, kayak didiemin yang di baris pertama. Makanya yang baris pertama wait and see, ketar-ketir dia, jangan sampai gue diputusin gara-gara dia jealous sama mantan. Ya, oke. Mungkin ini mantan istri atau mantan suami. Oke. So di sini ada Six of Cups.
Oke, darling. Six of Cups, ada energi mantan. Yang di baris kedua jealous. So, apa pelajarannya? Karena di sini juga ada energi the wheel dan ini energi the justice tentang balance. See? Belajar untuk terus merawat komunikasi meski itu berantem, ya broken heart. Gue perlu diam dikit Nona Pastel kalau banyak cincong, banyak bacot, nanti dia nggak serius ngelepasin mantannya. Nah itu dia maksudnya gitu kan. Tapi yang harus kamu tahu, dia udah menyerah sama mantannya di sini sih. Dia udah nggak gini loh. Meskipun mereka dekat begitu dia dengan mantannya di baris pertama ini, dia dekat dengan mantannya sih, dia udah nyerah dengan hubungannya dengan mantannya sih. Jadi yang di baris pertama baper plus plus gemes sama yang di baris kedua. Kenapa baris kedua ini jealousnya berlebihan? Dia karena di sini ada fear. Padahal yang di baris pertama begitu terbuka, begitu membuka dirinya, menjelaskan bahwa dia punya mantan di sini. Tapi yang baris kedua ini masih merasa insecure, ada fear dalam dirinya karena dia masih belum yakin kalau yang di baris pertama ini benar-benar sudah melepaskan mantannya. Oke. Belajar untuk menerima masa lalu pasangan. Nah, itu pelajaran kehidupannya. Di sini ada the justice. Terima masa lalu pasangan. Kamu sama dia, itu kamu ketemu dia setelah dia bersama dengan mantannya. Kamu gak bisa hapus sejarah. Kamu gak bisa hapus sejarah. Dia punya sejarah, dia punya mantan. Mungkin dia duda atau dia janda, ya. Makanya kamu fear di sini, atau memang mereka bersama lama. Dia yang di baris pertama, dia punya mantan dan ini lama bersama, mungkin sudah menikah, tapi sudah selesai hubungan dia. So kamu nggak usah jealous. Nggak usah ya Nona Pasal, ya nggak usah lah gitu lah. Waktu kamu cuekin dia di sini, itu dia bapernya bukan main, plus gemes sama kamu, kesel, asik. Kesel ya kan, lidahnya sampai kena langit-langit, kesel lah karena nggak percaya, udah minta maaf di sini masih juga ngambek. Oke. So belajar menerima pasangan dengan masa lalunya, belajar percaya begitu, belajar percaya. Jangan langsung main minta putus ya, karena apa yang kamu lihat dengan mata dan telinga di sini nggak seperti yang kamu bayangin sih. Ketakutan kamu adalah dia rujuk lagi sama mantannya di sini. Itu fear kamu. Tapi dia bilang enggak. Dan gini loh, ini terbukti dia jujur sama kamu. Kenapa? Dia mampu mengkomunikasikan hubungan dia dengan mantannya di sini. Dia bilang dia punya mantan istri atau mantan suami atau mantan kekasih yang mereka sudah lama bersama. Dan ini dikomunikasikan ke kamu. Tapi kamunya fear di sini. Jealous. So kamu broken heart, kenapa? Perasaan kamu yang membuat kamu akhirnya broken heart dan akhirnya kamu cuekin dia. Oke. So, ini hubungan gini. Itu tadi di awal readingnya. Kayak kalau salah satu bertindak untuk ketemu, ini pasti ketemu. Dan kalau sampai ketemu, udah lu dinikahin nih kayak gitu. Dia serius soalnya. Ini serius ya. Ini keunggulan dari yang pilih Pink Rose. Komunikasinya dirawat. Dan pasangan, dan saya ngeliat gini, ini balance. Dua-duanya jujur, terbuka begitu. Benar-benar mau belajar saling mengenal. Jadi kayak jarak tidak membatasi kalian untuk saling mengenal. Ya, energi the wheel seperti air yang menyirami api, di mana
semesta bilang, oke, kalian break dulu deh, jeda dulu deh. Jeda dulu ya. Tenangin dulu pikiran. Terutama yang di baris kedua, supaya nggak usah fear berlebihan di sini. Oke? So, kalau ada yang bertindak untuk bertemu, pasti bertemu. Dan ini pasti bertemu. Kenapa? Yang baris pertama ini udah deg-degan, dia nggak mau pasangannya worry berlebihan ini, yang di baris kedua. Oke? So, ada pertemuan dan ini lebih serius. Ya, energi mantan lupakanlah. Ya, terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.